Halo, selamat datang kembali di Weekly ID dengan Bang L di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali nih pertanyaan-pertanyaan seputar High and Low part kedua. Ya, sebenarnya banyak sih pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, tapi karena pertanyaannya kebanyakan A versus B, B versus C, C versus D, dan versus lainnya, ya makanya nggak saya angkut di konten kali ini. Karena kalau pertanyaan seperti ini ya pokoknya nggak perlu dibahas lah, atau mungkin lain kali aja. Ya yuk putar dulu intronya. Ketika Sword melawan Mighty Warriors, apakah dua truk itu diisi siswa penuh waktu dan paruh waktu? Jawabannya adalah iya. Kenapa saya bisa dengan yakin menjawab iya? Karena tidak mungkin siswa Oyakoko itu membawa dua truk kalau siswa penuh waktu dan siswa paruh waktu muat dalam satu truk. Coba deh lihat scene setiap Oyakoko muncul di perang. Pasti truknya cuma satu, entah ketika melawan Dob, Kuryu, ataupun Kidra. Truknya tetap satu, tapi ketika melawan Mighty Warriors itu truknya ada dua. Maka dari itu saya cukup yakin kalau siswa penuh waktu juga ikut dalam perang melawan Mighty Warriors. Kalau ada yang beranggapan kok ada yang nggak pakai seragam bang, ya coba lihat Suji sama si Baman, Yasushi sama Kiyoshi, ataupun beberapa siswa lainnya. Apa mereka pakai seragam? Kan ada yang enggak. Apa Oyakoko akan dikeluarkan dari Sword? Oh, tentu saja tidak bro, tidak mungkin Oyakoko dikeluarkan dari Sword. Kenapa? Kalau kita ngomongin dari sisi pihak High and Low, ya karena emang secara skenario seperti itu. Ya, nggak tahu juga sih ya kalau nanti pihak High and Low itu ngerubah sedikit cerita dari High and Low. Tapi kayaknya juga nggak mungkin deh, mengingat geng Oyakoko itu termasuk geng yang memiliki banyak peminat loh. Apalagi setelah movie The Wars kemarin. Dan kalau kita ngomongin dari sisi film ya, sudah ada dua kandidat yang cukup menjanjikan, yaitu Todoroki yang mampu memojokkan Murayama sampai babak belur, kemudian juga ada si Fujio yang mampu menyatukan siswa kelas 1 sampai kelas 3. Apakah ada guru di Oyakoko? Ya, jawabannya jelas ada cuy. Ini bisa kalian lihat ketika Todoroki baru pindah ataupun ketika Yasushi dan Kiyoshi juga baru pindah. Terlihat kalau ada seorang pengurus sekolah yang sepertinya juga seorang guru sih mengantarkan Todoroki ataupun Yasushi dan Kiyoshi ke dalam kelas, sambil memberikan narasi kalau mereka boleh melakukan apapun asal tetap membayar biaya sekolah. Jadi intinya mereka mau salto, kayang, atau loncat dari gedung itu tidak masalah cuy. Yang penting SPP lunas gitu loh. Enak banget ya, auto naik kelas dan lulus dengan lancar itu mah. Ya intinya di Oyakoko itu juga ada gurunya kok. Kemana perginya siswa penuh waktu ketika Sanoh menyerang? Sebenarnya jawaban ini bisa kalian temukan sendiri ketika saya menjelaskan mengenai perbedaan siswa penuh waktu dan paruh waktu di video ini, dimana letak perbedaannya adalah jam masuk mereka. Jadi gini loh, siswa paruh waktu itu masuknya agak sore cuy. Dan ketika Sanoh menyerang, terlihat kalau suasana ruangannya itu agak kekuning-kuningan. Dan ya, itu adalah waktu sore. Jadi wajar sekali kalau nggak ada siswa penuh waktu di sana. Udah pada pulang, udah pada karaokean mungkin ya. Oke, paham kan? Ketika Chiharu pindah, apakah Fujio dan Tsukasa sudah ada? Jawabannya adalah iya. Ini bisa kalian lihat sendiri di High and Low The Wars episode 0 di episode pertama, dimana ada sebuah scene yang menampilkan Fujio dan Tsukasa saat masih di kelas 1. Saat itu Fujio terpaksa pergi ke pedesaan untuk merawat kakeknya yang sedang sakit. Dan ketika si Chiharu pindah, sudah sangat jelas kalau Tsukasa dan Fujio sudah ada di Oyakoko. Begitu. Kemana perginya anggota Prison Gang? Jadi gini cuy, sebenarnya anggota Prison Gang itu cuma disewa oleh Dob. Sementara itu, ketika Jessie dan Po di markas Mighty Warriors, Jessie meminta izin untuk bergabung dengan Mighty Warriors dan juga meminta izin untuk memasukkan Po juga. Dan permintaan ini diiyakan oleh Ice. Dan inilah alasan kenapa kalian cuma melihat Jessie dan Po saja. Ya karena yang bergabung dengan Mighty Warriors itu cuma Jessie dan Po saja. Ada kok scene-nya di High and Low 2 End of Sky pada scene ini. Silahkan kalian tonton ulang lagi ya. Apakah kontrak para leader lain masih dengan pihak High and Low atau udah berubah jadi The Wars? Jadi gini ya, movie High and Low The Wars kemarin itu sebenarnya bentuk kerjasama antara pihak High and Low dengan Hiroshi Takahashi selaku pemilik cerita Crow Series. Jadi kontrak semua pemain High and Low itu ya masih di bawah penaungan pihak High and Low, apalagi yang terlibat dalam Project Exile. Kenapa Tatsuya tahu kalau kakak tertua Amamiya itu kuat? Saya punya dua jawaban di sini. Jawaban yang pertama adalah karena Tatsuya juga mantan geng motor, dan karena Amamiya Brothers juga terkenal dengan motor dan helm khas mereka, jadi sudah pasti Tatsuya tahu kalau Amamiya Brothers itu terkenal kuat. Gini deh, ketika Yamato melihat logo di helm Hiroto, dia langsung tahu kalau itu adalah Amamiya Brothers, padahal sebelumnya dia bertanya siapa mereka. Iya kan? Itu tandanya logo Amamiya Brothers sudah sangat terkenal. Dan jawaban yang kedua adalah rumor yang beredar. Ngomongin soal High and Low pasti nggak akan lepas dari yang namanya rumor bro.
Ketika Tatsuya bertemu dengan Konishi, dia juga sempat menyebutkan rumor tentang Ota dan Konishi. Kemudian ketika Ice bertemu dengan Hiroto, dia juga mengatakan sesuatu tentang rumor. Ya, anggap aja rumor itu kayak gosip lah. Dan sekali lagi, karena emang Amamiya Brothers sejak awal itu di posisi yang sangat terkenal, jadi wajar kalau dia tahu soal Amamiya Brothers dan kekuatan Takeru. Menurut saya sih gitu ya. Asal mula Kidra dari mana sih? Apa benar pernah bertarung dengan Murayama? Kok scene-nya tidak ada? Asal mula Kidra itu adalah bubaran dari geng Dop yang berhasil dikalahkan Sword di High and Low 2 End of Sky. Dan soal pertarungan Kanehira Brothers dengan Murayama itu emang pernah terjadi cuy. Cuman untuk scene-nya itu emang tidak ditunjukkan dan hanya ditunjukkan lewat dialog yang dibawakan oleh Murayama di scene ini gitu. Kenapa Smokey mengenal Nikaido? Ini pernah saya jawab di video ini, dimana pada scene tersebut terungkap sebuah fakta kalau dulunya Nikaido pernah tinggal di Momegai dengan menggunakan nama Kai. Bahkan ada indikasi juga kalau Kai atau Nikaido ini pernah bergabung dengan Root Boys. Jadi wajar dong kalau Smokey kenal. Apakah Murayama, Saeki, dan Furuya itu lulus dari Oyakoko? Jawabannya adalah tidak cuy. Saya tidak tahu bagaimana sistem kelulusan di siswa paruh waktu Oyakoko ya. Tapi dari dialog yang ditampilkan dikatakan kalau Murayama, Saeki, dan Furuya memutuskan untuk keluar dari Oyakoko. Jadi mereka sebenarnya itu nggak lulus cuy, tapi memilih untuk keluar. Di mana letak markas Mighty Warriors? Apakah ada di dalam area Sword? Jawabannya jelas tidak. Tidak mungkin salah satu geng Sword membiarkan ada kelompok lain di wilayah mereka. Yamato sama Tetsu nyusup ke Momegai aja itu langsung kegocek loh. Lah ini kelompok segede Mighty Warriors loh, nggak mungkin dibiarin gitu aja. Dan letak posisinya di mana? Itu letaknya ada di daerah pesisir pantai. Ini bisa kalian lihat sendiri pada scene ini ketika Mighty Warriors sedang berkumpul dan juga scene ketika Hiroto dan Masaki bertemu. Kenapa Kohaku memanggil Rocky dengan sebutan Mutsugi? Ini sebenarnya dulu juga sempat saya bahas cuy di video ini, dimana di situ saya memberikan sebuah teori kalau dulunya Rocky dan Kohaku itu pernah satu sekolah. Ya karena kalau dilihat dari raut muka mereka sepertinya dua orang ini tuh seumuran. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan kalau nama panjang Rocky adalah Mutsugi Rocky. Jadi terserah kamu mau percaya yang mana. Siapa yang lebih cerdas di antara Bernie, Seiji, dan juga Noboru? Oke, sebelum saya bahas ini, alangkah lebih baiknya kalau saya memberikan penegasan kalau pintar itu relatif bro. Dan tidak semua orang pintar dalam segala bidang. Misalnya si Seiji, dia itu pintar banget malah. Tapi dia pintar dalam bidang akademik yang berhubungan dengan pelajaran sekolah. Kemudian untuk Noboru, dia juga sangat pintar cuy, dan tidak hanya dalam hal akademik saja, melainkan dalam segi teknologi juga. Dimana dia juga pintar dalam hal melacak lokasi dan juga membongkar file yang itu sudah diproteksi. Nah, kalau Bernie, dia sudah berada di posisi yang berbeda cuy. Dimana dia sangat pintar dalam melakukan carding dan juga meretas beberapa teknologi. Contohnya ya layar di tempat Wetra Skulls. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini adalah nggak semua orang yang pintar dalam hal seperti ini itu pintar dalam segi akademik juga cuy. Maka dari itu sekali lagi untuk urusan pintar mana sebenarnya itu relatif ya. Tergantung kamu mau bahasnya dari sisi akademik, jaringan, atau hacking dan lain-lain. Ingat kata siapa ya? Ya intinya dimana ikan akan selamanya merasa bodoh jika kamu menilainya dari caranya memanjat pohon. Ya mana bisa. Apakah ada movie terbaru High and Low? Kemungkinan ada sih, tapi kurang tahu juga pastinya kapan. Saya sudah mencari berbagai informasi, tapi sepertinya belum ada informasi mengenai film High and Low yang terbaru. Tapi kalau ada pasti saya akan sampaikan kok, tenang aja. Atau mungkin kalian udah ada yang tahu nih, boleh dong dibagi-bagi. Dan ya, akhirnya part kedua ini selesai. Apabila kalian ada pertanyaan lain yang mungkin belum terjawab, silahkan sampaikan saja di kolom komentar ya. Tapi saya mohon sekali lagi untuk pertanyaannya itu jangan A versus B dan seterusnya. Itu nggak akan selesai cuy. Oke, terima kasih.